Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bitaysir siyam wal qiyam wa ja'ala thawaba man fa'ala dzalika takfiral khataya wal atham wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa zakka wa hajja wa sham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi masabihiz zalam wa ashabihil qadati wal a'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Adada kulli harfin wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiyah, yang mana kita bisa kembali lagi di program kita yaitu Dahsyatnya Ramadanku bersama Al-Hamid Channel. Di sini bersama Bapak Muhammad Fadilah dari unit MI Plus Al-Hamid. Mudah-mudahan bulan Ramadan pada tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik, menjadi lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin amin rabbal alamin. Ayah, ibu, dan juga anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi waktu yang mulia ini dengan sesuatu hal yang mendapatkan daripada pahala dan ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Menuntut ilmu. Yaitu di sini Bapak akan membawakan judul tentang Ramadan, momentum untuk memperbaiki sikap diri kita. Artinya di situ bahwasanya bulan Ramadan ini menjadi barometer, tolak ukuran untuk bulan-bulan yang lain. Yang mana ketika kita jarang membaca Quran, jarang melaksanakan salat sunnah, maka ketika datangnya bulan Ramadan, maka kita banyak dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Maka dari itu kita manfaatkan waktu yang mulia ini sebaik-baiknya agar kita mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada diceritakan seorang majusi. Yang majusi ini mempunyai anak. Ketika itu anak tersebut melakukan hal yang biasa. Maksudnya biasa itu dari kalangan orang majusi biasa, malah itu tidak ada apa-apanya. Tapi orang majusi tersebut malah menegur keras kepada anaknya. Apa yang dilakukan anak tersebut? Yaitu dia makan di hadapan orang muslimin ketika bulan Ramadan. Maka ketika itu orang tuanya yang beragama majusi tadi, yang menganut majusi, artinya dia syirik, mensyirikkan, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memukul kepada anak tersebut karena sebab apa? Karena dia tidak menghormati daripada bulan Ramadan. Maka langsunglah orang tua tersebut, orang majusi tersebut memukul kepada anaknya. Setelah itu apa yang diucapkan oleh orang tuanya kepada anaknya? Kenapa kamu tidak menjaga, tidak menghormati daripada bulan ini? Padahal bulan ini bulan yang mulia bagi orang-orang muslimin. Maka ketika itu setelah kejadian tersebut orang majusi tadi meninggal dunia. Nah, setelah itu orang majusi tadi meninggal dunia dan ada orang alim, orang mukasyaf, orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya. Maka bertemulah orang alim tadi di dalam mimpinya,
dengan orang Majusi tersebut. Dan keadaan orang Majusi tersebut di mana beradanya? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka terkejutlah orang alim tersebut. Terkejutlah kenapa orang Majusi bisa berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala padahal dia menganut agama bukan Islam, menganut agama yang menduakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanyalah orang alim tersebut di dalam mimpinya, "Wahai orang Majusi, kenapa engkau bisa berada di tempat yang mulia ini, yaitu tempat surganya Allah Subhanahu wa taala?" Maka langsunglah menjawab orang Majusi tersebut, yaitu, "Aku bisa berada di sini karena sebab aku menegur anakku ketika dia makan di bulan Ramadan. Nah, dengan itu Allah Subhanahu wa taala memuliakanku dengan akhir hayatku beragama Islam. Dengan wafatnya aku dengan agama Islam dan juga memuliakan aku, yaitu aku dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Nah, itu dikutip cerita ini di dalam kitab Fawaidul Muhtarah yang dikarang oleh Al-Habib Ali Ridha bin Hasan bin Ahmad Baharun. Ya, maka dari itu kesimpulannya bahwasanya momentum khusus di dalam bulan Ramadan ini mari kita jaga, mari kita laksanakan sebaik-baiknya agar pribadi kita menjadi lebih baik. Kenapa demikian itu? Karena bulan Ramadan ini menjadi latihan atau riyadhatun nafas, melatih diri kita. Ketika kita jarang mengaji, tapi ketika datangnya bulan Ramadan kita sering mengaji. Ketika kita jarang melakukan sunnah-sunnah di luar bulan Ramadan, tapi ketika datangnya bulan Ramadan kita disuruh untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tidak hanya itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan lipat ganda pahala yang mana orang melaksanakan di bulan Ramadan, yaitu ibadah fardu, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sebanyak 70 fardu yang seperti ia laksanakan. Dan juga orang yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan seperti ia melaksanakan ibadah fardu di bulan-bulan yang lain. Maka dari itu mari kita isi waktu di bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Dan juga alangkah baiknya ketika datangnya bulan Ramadan kita harus mempunyai senang, gembira. Jangan sampai ketika datang bulan Ramadan kita malah sedih karena sebab kita tidak bisa makan. Padahal di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan farhatani, yaitu dua kebahagiaan. Yang pertama ketika dia berbuka puasa dan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Maka dan juga puasa ini adalah ganjaran yang luar biasa sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu illa saum, kecuali saum, ibadah puasa itu ana ajzi ubih, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang langsung membalas daripada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Berbeda dengan ganjaran ibadah-ibadah yang lain, Allah membilangkan bilangannya, tapi ketika orang berpuasa Allah tidak ada menyebut bilangannya. Maka dari itu Allah tidak pernah membatasi kepada hamba dengan pemberian nikmatnya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan juga khususnya kepada anak-anakku yang Bapak sayangi, mudah-mudahan bisa melakukan hal yang baik di dalam bulan Ramadan dan juga mengaplikasikan di luar bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini menjadi patokan untuk bulan-bulan yang lain. Kalau kita sudah terbiasa dalam sebulan menahan hawa nafsu kita, ketika kita berpuasa kita bisa menahan sehari tidak makan, tidak minum, dan kita sering melakukan ibadah seperti membaca Quran dan ibadah salat tarawih, maka insya Allah di bulan-bulan yang lainnya itu akan mengikuti, karena kita sudah terbiasa melatih hawa nafsu kita selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita sehat wal afiyah, kita bisa melaksanakan ibadah bulan puasa dengan lancar dan dipermudahkan semua urusan kita dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai sini aja Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada diri Bapak dan juga kepada anak-anak Bapak semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadaniyallahu iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.